Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Dunia Kampung 8, guys. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman buah nangka. Nah, di sini sudah ada pohon nangka dan sudah berbuah, guys. Nah, biasanya untuk satu pohon gini bisa menghasilkan hingga 6 hingga 12 buah sekaligus, guys. Guys, dan ini sudah banyak loh, guys. Kira-kira ada 7 buah. Nah, gimana untuk penanamannya? Untuk penanamannya itu biasanya cukup mudah. Tidak kayak tanaman lainnya, itu biasanya kan harus udara yang dingin atau tempatnya itu yang gak terlalu panas. Itu kalau nangka ini yaitu, guys, sekarang atau terserah, bisa ditanam panas atau dingin, bisa ditanam semua. Nah, dan ini nangka yang kira-kira udah umur 3 bulanan, guys. Nah, biasanya 3 bulanan itu kan sudah mulai mematang, dan itu biasanya dikasih ginian, guys, atau diserubungi oleh kresek, atau bisa dengan kain, itu, guys, terserah. Dan tanaman nangka ini bisa dipanen kalau sudah berbuahnya ini, buah nangkanya ini yang buah nangkanya itu udah berbuah, udah berbau kewangian, atau udah kayak durian gitu, guys, udah berbau. Nah, itu biasanya sudah bisa dipanen, dan pemanenannya pun cukup mudah. Kita cukup memotong di bagian atasnya doang, guys. Di batasnya doang kan ini ada kayak batangnya gitu. Nah, itu kita bisa dipotong menggunakan pisau atau gunting, tapi gunting yang besar itu, guys. Nah, dan ini pohonnya kira-kira udah belasan tahun, guys, umurnya. Biasanya itu mulai penanaman hingga proses berbuahnya itu menunggu 8 sampai 12 tahunan itu udah bisa berbuah. Menunggunya cukup lama, guys. Tapi itu sekali berbuah itu tidak 2, 3, tidak, bisa sampai 8 hingga 12-an lebih buahnya sekaligus. Dan ini masih ada 7 buah sekaligus, dan ini sudah tua-tua, guys, hingga nunggu proses pematangannya doang. Perawatannya pun cukup mudah untuk tanaman nangka ini. Kita cuman kalau masih kecil kayak gini nih, guys. Nah, dan di situ ada yang kecil. Nah, dibiarkan kalau gitu, itu nanti nunggu 3 bulanan sampai 4 bulanan gitu kan, nanti nangka itu sudah mentua kayak gini nih, sudah tua. Nah, kita harus diserubungi dengan kain atau kresek kayak gini nih, supaya cepat matang, tidak terlalu lama gitu, guys. Tapi proses pematangannya pun tidak terlalu lama, cuman 4 bulanan itu udah bisa dipanen, guys, untuk tanaman nangka ini. Dan biasanya kan orang ada yang memanen masih belum matang atau masih mau matang gitu. Cara penaruhannya atau penyimpanannya itu pun ada aturannya, atau ada tempat yang khusus, guys. Tidak boleh ditaruh tempat yang udaranya panas, itu tidak boleh. Nah, ditaruhnya itu di tempat yang dingin gitu, udaranya yang sejuk. Tidak boleh ditaruh tempat yang panas-panas, karena bisa membusuk pada tanaman nangka ini.
Nah, kalau ini kan sudah diserubungi guys, kira-kira 1 bulanan, gak kasih 1 bulanan ini sudah bisa untuk dipanen. Karena mulai diserubungi gini itu biasanya udah mulai tua atau bisa bisa untuk dipanen. Kan biasanya orang kalau tanaman nangka ini dipanen biasanya kan kalau masih muda atau baru mentua gitu dibuat sayuran, biasanya sayur tewel itu. Nah, itu dari ginian ini guys, dari tanaman nangka ini, tapi nangka yang masih tua atau setengah matang gitu. Tidak, kalau matang ya tidak bisa guys, tidak bisa dibuat sayur itu, nunggu tuanya doang. Kalau matang ya kita bisa dimakan langsung. Itu untuk tanaman nangka ini guys, mulai penanamannya pun cukup lama menunggu proses berbuahnya. Tapi ya gitu, kalau mulai berbuah tidak cuma 1-2, tidak langsung sekaligus mencapai hingga 8 lebih kalau tanaman nangka ini. Proses perawatannya pun cukup mudah sekali. Nah, jadi kita untuk tanaman nangka ini tidak boleh tidak boleh disimpan di tempat yang terlalu panas itu. Jadi kita harus menyimpannya itu di ruangan yang sejuk itu guys, karena bisa membusuk terhadap buah nangka ini. Nah, ini kan pohonnya sudah besar guys. Ini sudah tahun-tahunan ini guys. Kalau ini kira-kira 10 tahunan, gak kasih 10 tahunan. Kira-kira 8 hingga 9 tahunan ini guys. Sudah bisa berbuah kayak gini guys. Dan buahnya pun sekaligus, tidak cuma 1-2, langsung banyak itu, kayak buah mangga. Tapi kalau mangga kan langsung banyak gitu guys. Kalau ini biasanya 8 lebih gitu. Dan perawatannya pun cukup mudah, tidak kayak tanaman lain harus disiram gimana gitu. Kalau kayak tanaman nangka ini biasanya kalau disiram itu nunggu proses berseminya itu baru harus dipupuk, harus dikasih air itu. Kalau sudah ditanam ke ladang kayak gini nih, cukup kita biarkan saja, dan merawatannya dari pohon-pohon lainnya agar tidak tertimpa pada tanaman lainnya. Kan masih proses pertumbuhan guys, jadi harus dirawat. Kalau sudah besar kayak gini nih, cukup dibiarkan dan menunggu proses pertumbuhannya hingga berbuahnya tanaman nangka ini. Cukup mudah, mulai penanaman hingga proses berbuahnya gini kalau nangka ini. Cuman kita bisa kalau menjaganya itu, kalau sudah berbuah gini, menjaganya itu harus lebih teliti lagi, karena kalau tidak teliti gini bisa berjatuhan guys, kayak gini ini. Nah, ini yang berjatuhan guys, ini orangnya itu terlalu lalai atau tidak tahu waktu mentua atau gimana, itu dibiarkan saja dan itu bisa jatuh sendiri untuk tanamannya ini ya, untuk buah nangka ini. Jadi kalau menunggu kalau biasanya orang kan menunggu proses hingga matangnya. Kalau matangnya itu gampang untuk mengetahui matangnya buah nangka itu. Biasanya untuk duri kan biasanya ada duri-durinya ini guys. Durinya itu melembek dan buah nangkanya itu udah berbau wangi gitu guys. Pokoknya itu hampir mirip pada tanaman atau buah durian. Tapi kalau ini kan durinya itu tidak tajam kayak durian itu guys. Kalau durian kan tajam. Nah, kalau udah wangi baunya dan durinya udah mulai lembek, itu bisa untuk dipanen untuk tanaman buah nangka ini.
cukup mudah untuk proses penanaman hingga proses perawatannya hingga panennya guys. Cuma kita harus diteliti doang. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk tanaman nangka ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.